Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menghitung banyak suku kata, membaca pola bilangan, dan menceritakan pengalaman. Nah, lihat di sini ada Siti. Siti itu semakin pandai membaca, anak-anak. Dan Siti banyak sekali mengenal kata. Nah, kata itu terdiri dari suku kata. Nah, coba anak-anak perhatikan, di sini ada kata. Kita akan menghitung jumlah suku kata yang ada pada kata-kata di bawah ini. Yang pertama adalah buku. Buku itu jumlah suku katanya ada 2, yaitu bu dan ku. Lalu babu. Babu ada 2 suku kata karena dari babu. Lalu ada sekolah. Ini ada 3 suku kata. Lalu sebelah. Ini juga ada 3 suku kata yang terdiri dari S dan E, se, B dan E, be, L, A, H, lah, sebelah. Jadi ini 3 suku kata. Lalu pelajaran. Ini terdiri dari 4 suku kata. Lalu pelataran. Ini terdiri dari 4 suku kata. Lalu anak-anak, kata-kata di atas ini memiliki bunyi yang hampir sama. Seperti buku itu sama bunyinya dengan baku. Lalu sekolah sama bunyinya dengan sebelah. Pelajaran sama bunyinya dengan pelataran. Nah, ayo kita berlatih bersama membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama. Nah, di sini Siti membaca buku cerita yang berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Yuk kita baca bersama-sama. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, siapa yang menjadi guru di hutan? Betul, Bu. Burung. Siapa yang tidak mau belajar membaca, anak-anak? Si putih kelinci. Nah, mengapa si putih tersesat? Karena ia bermain di hutan. Nah, kalian tentu ingin pandai membaca semua kan? Nah, dengan membaca kita akan mengetahui banyak hal anak-anak. Karena ingat, membaca itu adalah jendela dunia. Nah, Siti senang membaca cerita si putih. Dan akhirnya Siti mengelompokkan kata-kata. Kata-kata yang diberi tanda warna ungu, Ibu kembalikan. Ini burung, sekolah, membaca, guru, sabar, bermain, membaca, belajar. Itu adalah kata yang diberi tanda ungu. Kemudian Siti mencari kata lain yang hampir sama bunyinya. Nah, kita bantu Siti ya untuk mengelompokkan kata-kata yang bunyinya hampir sama. Seperti burung. Burung itu suku katanya ada 2. Kata lain yang bunyinya hampir sama itu kurung, anak-anak. Lalu membaca, suku katanya ada 3. Bunyi kata yang hampir sama, kata lain yang hampir sama itu membawa. Lalu yang ketiga ada sekolah, terdiri dari 3 suku kata. Dan kata lain yang bunyinya hampir sama itu adalah sebelah. Lalu ada guru yang terdiri dari 2 suku kata.
Kata lain yang bunyinya hampir sama itu buruh. Sabar. Selanjutnya 2 suku kata. Kata lainnya yang bunyinya hampir sama adalah kabar. Lalu di sini ada bermain, terdiri dari 3 suku kata. Kata lain yang bunyinya hampir sama adalah pemain. Dan yang terakhir adalah kata belajar, terdiri dari 3 suku kata. Kata lain yang bunyinya hampir sama adalah pelajar. Nah, kita sudah mengetahui ya anak-anak, kata-kata yang bunyinya hampir sama dan berapa banyak suku katanya. Kita lanjutkan di sini. Ada tentang membaca pola benda. Nah, anak-anak, di sini ada lingkaran. Ini ada polanya, kecil, sedang, dan besar. Lalu di sini juga ada warna biru, warna merah, dan warna kuning. Ini polanya. Lalu di sini ada tumpukan buku dan di sini ada pensil. Nah, dapatkah kalian membedakan polanya? Pasti dapat ya anak-anak ya. Nah, ada pola dengan berbeda ukuran seperti ini. Ada pola yang perbedaan warna seperti ini. Dan ada pola yang perbedaan jenis benda seperti ini ya anak-anak ya. Gampang sekali. Nah, kita kembali di sini. Ada Siti yang sedang menceritakan pengalamannya. Pengalamannya membaca bersama ayah. Dan Siti dan ayah membaca cerita binatang. Nah, ceritakan juga pengalamanmu. Siapa sih yang sering menemanimu membaca? Oh, ternyata bisa saja ibu dan bisa saja ayah ya anak-anak di rumah ya. Nah, kebersamaan dalam keluarga itu merupakan anugerah dari Tuhan. Dan kita harus mensyukuri itu. Dengan memiliki keluarga, maka kehidupan kita menjadi terasa lebih berwarna dan lengkap ya anak-anak. Nah, di akhir materi kita, ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Nah, di sini anak-anak adalah mencermati susunannya dengan teliti. Nah, anak-anak harus menebak benda apa yang belum ada di sini. Ya, anak-anak bisa melihat pola pertamanya, pola kedua, dan anak-anak bisa mengisi pola ketiga. Lalu di sini juga anak-anak bisa melihat warnanya dan warna apa saja yang belum ada di sini sesuai dengan polanya, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti terakhirnya anak-anak bisa menghitung benda yang sesuai dengan polanya. Misalnya ini bola yang kecil ada berapa? Lalu pensil ada berapa, dan tabung yang berwarna biru itu ada berapa ya anak-anak. Dan yang selanjutnya, nah harus melengkapi pola gambar. Seperti contoh yang pertama, ini bolanya ada 1, 2, dan 3. Kembali lagi menjadi 1, 2, dan 3. Nah ini ada kue donat. Ini ada 3, 1, dan 2. Berarti di sini 3, 1, dan 2 kue donat. Ini anak-anak boleh gambar. Tugas ini boleh difotokopi dan boleh juga anak-anak gambar secara mandiri dan dikerjakan di buku tematik PS ya anak-anak ya. Nah, sekian materi dan tugas hari ini untuk anak-anak. Semoga materi yang ibu berikan anak-anak bisa terima dan anak-anak bisa memahaminya. Jika anak-anak belum paham, anak-anak bisa mengulang kembali materi ini, video materi ini. Terima kasih banyak anak-anak. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.